Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Indralaya itu kan ada jalan yang Di sini kami dari kelompok 13 mata kuliah pindah panas kelas Indralaya akan berdiskusi tentang tugas 2 pindah panas yang sudah tertera, yaitu tugas diskusi kelompok dan latihan pemecahan soal pindah panas, konduksi, dan tahanan termal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dadi Khairul Rozikin dengan NIM 0502 1281 924085. Di sini ada 4 soal yang akan didiskusikan dan saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya yaitu perhatikan suatu medium di mana persamaan konduksi diberikan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. Berikut rumusnya. R delta kuadrat T per dr kuadrat plus plus 2 D T per dr sama dengan 0. Oke, di sini tugas yang nomor 2 yaitu suatu medium di mana persamaan konduksinya diberikan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. R delta kuadrat T besar per dr kuadrat plus 2 dt besar per dr sama dengan 0. Di sini tugasnya adalah diskusikan koordinat persamaan difusitas yang ditulis di atas sebagai berikut. Ini yang dimaksud ini. Tuliskan dulu persamaannya, difusitas panas umum untuk ketiga koordinat dan kemudian baru dibandingkan dengan soal dan baru putuskan koordinat paling dekat. Ini sudah saya tuliskan. Lalu kedua, diskusikan apakah perpindahan panas yang terjadi steady atau transient. Jadi di sini untuk saya mendapat beberapa referensi. Untuk mengetahui suatu perpindahan panas tersebut steady atau transient, berikut saya tunjukkan untuk beberapa kondisi khusus untuk kondisi steady state maupun transient. Ini untuk steady state. Ini untuk steady state-nya. Ini steady.
Bentar. Salah ini. Sebentar ya. Kita gambarkan. Oke, jadi di sini kalau untuk steady dapat dilihat yaitu ini delta, mohon maaf kalau kurang jelas, delta per delta R kecil sama dengan 0, maka 1 R D per DR buka kurung R DT besar per DR tutup kurung plus ini Q per K sama dengan 0. Jika rumus ini memiliki kesamaan dengan ini atau kurang lebih hampir menunjuk kesamaan dengan rumus ini, maka dia bisa dibilang kondisi steady state. Oke, lanjut ke ini, selanjutnya ada yang transient. Kita lihat. I sama dengan 0, maka Q sama dengan 0, maka per R delta per DR buka kurung R delta T per delta R tutup kurung sama dengan 1 per alpha delta T per delta R. Oke, jadi kalau di sini kalau untuk transient dapat ya yaitu Q sama dengan 0, maka 1 per R delta, ini delta ya, per delta R kecil buka kurung R delta T besar per delta R tutup kurung sama dengan 1 per alpha delta T per delta R. Nah, sebenarnya setelah ini ada yang namanya itu steady state dan tidak ada energi yang dihasilkan. Namun karena menurut saya ini sudah cukup, jadi berdasarkan dari kedua rumus ini dapat kita lihat bahwa delta T ber delta R nah, dapat dilihat bahwa ke bawah untuk persamaan konduksi yang diberikan dalam sederhana dalam rumus berikut, bahwa perpindahan panas yang terjadi dalam rumus ini adalah itu seimbang antara steady ataupun transient, tergantung dengan suhu yang
yang mempengaruhi rumus ini. Karena kalau kita lihat dari steady dan transient hampir memiliki kesamaan. Kesamaan maksud saya itu ini hampir sama dengan ini. Dan ini juga hampir sama dengan ini. Jadi bisa saja dia ini bisa steady, bisa transient, tergantung dengan yang mempengaruhinya. Lalu yang ketiga atau C, diskusikan apakah perpindahan panasnya 1, 2, atau 3 dimensi. Di sini, untuk rumus ini, berdasarkan referensi yang saya dapat, ini adalah pindah panas konduksi di bidang silinder berlubang. Bidang silinder berlubang itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Sebentar kita hapus semua. Oke, cukup. Nah, apa tadi? Bidang silinder berlubang itu seperti bentuk silinder. Seperti ini. Nah, untuk silinder. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika ditanya, apakah perpindahan panasnya 1, 2, atau 3 dimensi? Kalau berdasarkan referensi, perpindahan panas ini adalah perpindahan steady state, namun 1 dimensi. Karena sebuah sistem dalam koordinat silindris, di mana laju perpindahan konduksinya terjadi pada area radial berdasarkan keseimbangan energi yang terjadi. Lalu yang keempat itu diskusikan apakah terdapat pembangkitan panas di medium. Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada energi panas yang mengalir ke arah sumbu Z atau delta Z sama dengan 0. Lalu temperatur pada arah sudut theta adalah seragam atau uniform. Dan yang terakhir itu panasnya konstan. Jadi tidak ada. Dan terakhir, diskusikan apakah koefisien konduksi konstan atau bervariasi konstan. Setelah barusan saya bilang kalau kondisinya itu konstan. Oke, mungkin itu cukup dari saya untuk pembahasan diskusi soal nomor 2. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Saudara Bakti yang akan lanjut ke nomor 3. Kepada Bakti, dipersilakan. Sebentar saya close dulu ini. Oke, silakan. Close dulu dan. Nah, lanjut. Ya, selanjutnya saya Ahmad Kurnia Bakti, NIM 05021198192440 akan menjelaskan soal nomor 3. Perhatikan suatu medium di mana persamaan konduksi yang diberikan dalam bentuk sederhana sebagai berikut ini. Saya akan tuliskan persamaannya. R2 delta per R. Nah, ini merupakan persamaan
konduksi dalam bentuk sederhananya. Diskusikan apakah persamaan konduksi di atas. Nah, selanjutnya yang B, diskusikan apakah perpindahan panas yang terjadi steady state atau transient. Untuk menentukannya, apakah ini steady state atau transient, saya akan menuliskan rumus dari steady state dan transient tersebut. Delta per delta R sama dengan 0, maka 1 per R D per delta R kecil, buka kurung, R delta T besar per delta R, tutup kurung, sama dengan 1 per alpha delta T besar per delta delta T kecil. Itu merupakan rumus dari steady state. Dan selanjutnya saya akan menulis rumus transient. Mohon maaf jika tulisan yang saya buat di sini agak berantakan karena saya sedang menggunakan handphone. T per delta R. Delta T kecil. Q sama dengan 0, maka 1 per R kecil delta per delta R, buka kurung, R delta T besar per delta R, tutup kurung, sama dengan 1 per alpha delta T besar per delta T kecil. Mohon maaf, di sini ada kesalahan di rumus steady state-nya. Satu per R D per DR R DT per DR plus Q per K sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat, kita bandingkan dengan rumus konduksi sederhana yang terdapat pada soal. Rumus ini lebih condong ke rumus persamaan transient seperti ini, yang ini, dan yang sini. Maka dapat kita simpulkan bahwa konduksi tersebut perpindahan panas yang terjadi
yaitu transient. Selanjutnya yang C, yaitu diskusikan apakah perpindahan panas 1, 2, atau 3 dimensi. Di sini laju perpindahan panasnya yaitu 1 dimensi dikarenakan dalam persamaan perpindahan panas konduksi tersebut 1 dimensi untuk koordinat polar. Selanjutnya yang D, apakah terdapat pembangkit panas di medium tersebut. Pembangkitan panas tersebut ada, dikarenakan laju perpindahan konduksi tersebut terjadi pada arah radial berdasarkan keseimbangan energi yang terjadi. Yang terakhir, diskusikan apakah koefisien konduksi tersebut konstan atau bervariasi. Koefisien konduksi di sini bervariasi. Sekian penjelasan nomor 3 dari saya. Baiklah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang suatu medium di mana persamaan konduksi yang sederhana. Di mana pada soal yang diberikan yaitu terdapat rumus di mana terdapat rumus satu per R delta dibagi delta R buka kurung KR delta T dibagi delta R tutup kurung ditambah delta dibagi delta Z ditambah buka kurung lagi K delta T dibagi delta Z ditambah E kecil gen atau disimbolkan dengan adanya titik di atas sama dengan 0. Di sini kita akan mendiskusikan yaitu koordinat persamaan difusivitas yang ditulis pada rumus ini. Untuk koordinat persamaan difusivitas yang ditulis pada rumus ini yaitu
koordinat silinder. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu steady state, yaitu rumusnya delta per delta T sama dengan 0. Sedangkan transient G sama dengan 0 atau no heat transient atau tidak ada perpindahan panas. Steady state no heat generation atau delta per delta T sama dengan 0 dan G sama dengan 0. Setelah kita mengetahui steady state, transient, dan steady state no generation, pada petunjuk yang pertama yaitu koordinat yang terdapat pada rumus di atas yaitu koordinat silinder. Seperti yang kita ketahui pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang persamaan umum tentang koordinat dan koordinat pada soal ini yaitu termasuk koordinat silinder. Selanjutnya yaitu apakah perpindahan panas yang terjadi pada steady state atau transient. Lalu kita harus memperhatikan apa syarat dari steady state dan transient. Kemudian baru kita putuskan. Pada rumus di atas, kondisinya yaitu kondisi steady state. Alasannya mengapa? Karena pada rumus tadi yang telah saya jelaskan tadi yaitu ada delta per delta T. Sama dengan 0. Selanjutnya yaitu apakah perpindahan panas ini termasuk satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Seperti yang kita ketahui tadi, pada rumus yang tadi terdapat R dan Z.
Jadi, ini termasuk pindah panas 2 dimensi. Selanjutnya yaitu apakah terdapat pembangkit panas di medium tersebut. Seperti yang kita lihat pada rumus tadi, terdapat E titik gen. Ini melambangkan adanya pembangkit panas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rumus tadi merupakan terdapat pembangkit panas atau suatu medium tadi terdapat energi pembangkit panas. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Pratama. Ini akan menjelaskan suatu persamaan konduksi diberikan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. Ini saya langsung jelaskan, mohon maaf di sini saya pakai kertas oleh karena terkendala di layar. Satu per R kuadrat sama dengan delta per delta R dalam kurung KR kuadrat delta R per delta R tutup kurung. Ini saya rasa kelihatan tulisan saya. Saya lanjutkan. Plus 1 min R kuadrat sin theta delta ohm. Sampai di sini masih kedengaran suara saya? Masih. Oke, saya lanjutkan karena di sini agak gerimis. Buka kurung K sin theta delta T per delta ohm. Kita bahas di sini yang bagian A, yaitu diskusikanlah koordinat persamaan diffusivitas
yang ditulis di atas petunjuk. Tuliskan dulu persamaan diskusivitas panas umum untuk ketiga koordinat dan kemudian baru dibandingkan dengan soal dan baru putuskan koordinat yang paling dekat. Di sini saya putuskan koordinat yang paling dekat yaitu P dalam kurung R theta, tutup kurung. Diskusikanlah apakah perpindahan panas yang terjadi steady state atau transient. Di sini kita tuliskan dulu rumus steady state. Delta per delta T sama dengan 0. Berikut rumus steady state. Maka dapat kita simpulkan apakah perpindahan panas yang terjadi steady state atau transient. Ya, di sini saya simpulkan perpindahan panas yang terjadi adalah steady state. Oleh karena apa? Karena rumus-rumus yang saya cari menuju ke sana. C. Diskusikan apakah perpindahan panasnya 1, 2, atau 3 dimensi. Kemungkinan di sini yang saya lihat dari rumus ini dan rumus di bagian layar handphone saya, satu dimensi. Diskusikanlah apakah terdapat pembangkitan panas di medium. Ya, terdapat pembangkit panas di medium. Kalau salah tolong dikoreksi. Di sini sama-sama belajar. Diskusikanlah apakah koefisien konduksi konstan atau bervariasi. Ya, kondisi di sini lihat konstan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.